Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berada dalam lorong panjang penuh ujian? Masalah datang silih berganti. Satu belum selesai, yang lain sudah menunggu. Doa telah lama dipanjatkan, air mata sudah berkali-kali jatuh dalam sujud, namun jawaban seakan belum juga terlihat. Di titik itulah, hati mulai lelah, iman diuji, dan pikiran dipenuhi pertanyaan, "Ya Allah, sampai kapan?" Padahal dalam setiap ujian yang Allah berikan, tidak pernah ada yang sia-sia. Allah tidak pernah memilih hamba untuk diuji. Justru, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih benar dari apa yang kita bayangkan. Ketika doa terasa lama dikabulkan, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, meluruskan niatmu, dan menaikkan derajatmu setahap demi setahap. Seringkali kita lupa bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang proses pendewasaan jiwa. Allah ingin melihat seberapa sabar kita bertahan, seberapa ridho kita menerima takdir, dan seberapa yakin kita kepada janjinya. Karena sesungguhnya, Allah maha menepati janji. Tidak ada satu doa pun yang terucap dengan tulus, kecuali pasti didengar. Bahkan ketika dunia terasa sempit, rezeki terasa tertahan, dan jalan keluar belum terlihat, di saat itulah Allah paling dekat dengan hambanya. Air mata yang jatuh dalam keheningan malam, keluh kesah yang hanya terdengar oleh Allah, semua itu sedang dicatat sebagai sebab datangnya pertolongan. Ujian yang silih berganti bukan tanda kebencian, melainkan pertanda bahwa Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bersih hatinya, dan lebih dekat kepadanya. Dan kabar baiknya saudaraku, ketika ujian mulai terasa berat, namun hatimu justru semakin berserah, ketika kamu tetap memilih berdoa meski lelah, itu seringkali menjadi isyarat bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat. Ada tanda-tanda tertentu yang Allah berikan kepada hambanya sebagai penenang hati bahwa doa yang selama ini kamu panjatkan, insya Allah akan segera dikabulkan pada waktu yang paling benar menurutnya. Namun sebelum kita membahas satu persatu tanda tersebut, pastikan kamu tidak melewatkan setiap pembahasan dalam video ini. Jika hatimu sedang diuji, jika doamu terasa lama terjawab, video ini bisa menjadi penguat iman dan penenang jiwa. Jangan lupa untuk menekan tombol like agar lebih banyak orang yang sedang berjuang juga mendapatkan penguatan ini. Bagikan kepada keluarga dan sahabatmu yang mungkin sedang berada di titik lelahnya. Tulis di kolom komentar doa terbaikmu dan subscribe agar tidak tertinggal video-video penuh makna berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja tanda-tanda doamu akan segera dikabulkan. Tanda pertama, hatimu semakin tenang dan lapang di tengah ujian. Salah satu tanda paling awal bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika hatimu mulai merasakan ketenangan, meski ujian belum sepenuhnya pergi. Masalah masih ada, kondisi belum berubah secara nyata, namun jiwamu tidak lagi segelisah dulu. Dada terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan hatimu tidak lagi dipenuhi amarah atau keluh kesah yang berlebihan. Ini bukan hal sepele, karena ketenangan hati adalah karunia besar yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Ketika seseorang diuji dan masih mampu merasa tenang, itu menunjukkan bahwa Allah sedang menurunkan sakinah ke dalam hatinya. Allah sedang menguatkan batinmu agar mampu menerima takdir dengan penuh ridho. Hati yang tenang bukan berarti menyerah, tetapi tanda bahwa kamu telah sampai pada tingkat keyakinan bahwa Allah maha mengatur segalanya dengan cara yang paling benar. Kamu mulai memahami bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izinnya. Pada fase ini, doa-doamu berubah. Jika sebelumnya kamu berdoa dengan air mata penuh kegelisahan, kini kamu mulai berdoa dengan harap yang lebih tenang. Ada keyakinan kuat dalam hatimu bahwa Allah mendengar
meski jawaban belum terlihat. Kamu tidak lagi memaksa Allah dengan keinginanmu, melainkan mulai berserah penuh kepada keputusannya. Inilah bentuk tawakal yang sesungguhnya, ketika hati sudah tidak lagi memberontak terhadap keadaan. Ketenangan ini juga membuatmu lebih mampu mengendalikan emosi. Hal-hal kecil yang dulu mudah memancing marah, kini terasa biasa saja. Kamu lebih sabar menghadapi ucapan orang lain, lebih ikhlas menerima keadaan, dan lebih mudah memaafkan. Semua ini adalah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Allah sedang mengangkat beban-beban batin yang selama ini menghalangi terkabulnya doa. Seringkali, Allah mengabulkan doa bukan dengan langsung mengubah keadaan, tetapi dengan terlebih dahulu mengubah hati hambanya. Karena ketika hati sudah siap, maka nikmat sebesar apapun tidak akan membuatnya sombong, dan ujian seberat apapun tidak akan menjatuhkannya. Allah ingin memastikan bahwa ketika doa itu benar-benar dikabulkan, kamu mampu menjaganya dengan rasa syukur, bukan kelalaian. Jika kamu merasakan ketenangan yang datang tanpa sebab yang jelas, padahal masalah belum selesai, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah isyarat halus dari Allah bahwa pertolongannya sudah dekat. Allah sedang berkata kepadamu, "Tenanglah, aku bersamamu." Ketenangan itu adalah pelukan dari langit, penanda bahwa doamu tidak diabaikan, melainkan sedang dipersiapkan untuk dikabulkan pada waktu yang paling tepat. Maka jagalah ketenangan itu dengan memperbanyak zikir, sholat, dan doa. Jangan biarkan hatimu kembali dipenuhi prasangka buruk kepada Allah, karena ketika hatimu sudah tenang dan yakin, itulah saat di mana pintu-pintu pertolongan mulai terbuka satu persatu, dan doa yang selama ini kamu nantikan akan segera menemukan jalannya. Tanda kedua, kamu semakin didekatkan dengan ibadah dan doa. Tanda kedua bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika Allah semakin mendekatkanmu kepada ibadah dan doa. Bukan karena paksaan, bukan pula karena sekedar rutinitas, tetapi karena hatimu sendiri yang terdorong untuk kembali kepada Allah. Kamu merasa lebih ringan untuk sholat tepat waktu, lebih rindu untuk berdoa, dan lebih tenang ketika berlama-lama bermunajat kepadanya. Bahkan, di saat orang lain memilih mengeluh kepada manusia, kamu justru memilih mengadu kepada Allah. Ketika Allah ingin mengabulkan doa seorang hamba, seringkali Dia terlebih dahulu menguatkan hubungan hamba tersebut dengannya. Karena doa bukan sekedar permintaan, melainkan bentuk kedekatan. Jika kamu merasakan hatimu semakin lembut ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, mudah tersentuh oleh nasihat, dan merasa bersalah ketika menunda ibadah, itu adalah pertanda baik. Allah sedang menanamkan kekuatan iman di dalam hatimu. Karena doa yang lahir dari hati yang dekat dengan Allah memiliki bobot yang sangat besar. Kedekatan dengan ibadah juga membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap. Kamu mulai menjaga lisan agar tidak melukai, menjaga hati agar tidak dipenuhi dengki, dan menjaga perbuatan agar tidak keluar dari batas yang Allah ridhoi. Tanpa disadari, kamu sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang lebih layak menerima nikmat besar. Sebab Allah Maha mengetahui, nikmat tanpa iman yang kuat bisa menjadi fitnah, bukan karunia. Selain itu, kamu mulai merasakan bahwa doa bukan hanya tentang meminta dikabulkan, tetapi tentang menikmati proses berbicara dengan Allah. Ada ketenangan tersendiri saat menyebut namanya, ada kekuatan baru saat bersujud, dan ada harapan yang tumbuh setiap kali kamu menengadahkan tangan. Inilah tanda bahwa hatimu telah menemukan tempat bergantung yang benar. Jika saat ini kamu merasa semakin dekat dengan ibadah, jangan remehkan keadaan itu. Itu bukan datang dari dirimu sendiri, melainkan undangan langsung dari Allah. Allah tidak akan mendekatkan seorang hamba kepadanya tanpa maksud. Dan seringkali, maksud itu adalah untuk mengabulkan doa yang selama ini kamu panjatkan dengan penuh kesabaran. Maka teruslah jaga hubunganmu dengan Allah. Jangan tinggalkan doa meski keadaan belum berubah. Karena ketika Allah sudah membuatmu dekat kepadanya, itu adalah isyarat kuat bahwa jawaban doa sudah disiapkan. Tinggal menunggu waktu terbaik untuk Allah menurunkannya dalam hidupmu. Tanda ketiga, ujian masih ada, namun sikapmu berubah menjadi lebih sabar dan ridho. Tanda ketiga bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika ujian memang belum sepenuhnya berakhir, tetapi cara kamu menyikapinya telah berubah secara drastis. Jika dulu kamu mudah mengeluh, marah, atau mempertanyakan keadilan Allah, kini hatimu lebih tenang dan sikapmu lebih sabar.
kamu tidak lagi banyak bertanya, "Mengapa aku?" melainkan mulai berkata dalam hati, "Aku yakin ini ada kebaikannya." Perubahan sikap inilah yang menjadi tanda kuat bahwa jiwamu sedang dinaikkan derajatnya. Kesabaran yang hadir bukanlah kesabaran palsu yang dipaksakan, melainkan kesabaran yang tumbuh dari keyakinan. Kamu mulai memahami bahwa setiap ujian memiliki batas, dan setiap kesulitan pasti diiringi kemudahan. Hati yang dulunya mudah runtuh, kini menjadi lebih kokoh, bukan karena masalahnya ringan, tetapi karena Allah telah menguatkan batinmu. Inilah bentuk pertolongan Allah yang seringkali tidak disadari. Ridho juga mulai memenuhi hatimu. Ridho bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima takdir Allah dengan lapang dada sambil terus berikhtiar. Kamu tetap berusaha memperbaiki keadaan, tetapi tidak lagi tertekan oleh hasil. Kamu belajar menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah karena kamu yakin keputusannya selalu yang paling benar. Ketika ridho tumbuh, beban batin pun berkurang. Perubahan sikap ini sangat penting karena Allah lebih melihat kondisi hati daripada sekedar hasil lahiriah. Bisa jadi selama ini doa belum dikabulkan karena hatimu masih dipenuhi keluhan dan prasangka. Namun ketika hatimu telah bersih, sabar, dan ridho, maka tidak ada lagi penghalang bagi doa untuk naik ke langit. Allah Maha mengetahui kapan hambanya benar-benar siap. Selain itu, kamu mulai mampu melihat ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai hukuman. Setiap kesulitan justru membuatmu lebih sering mengingat Allah, lebih rajin berdoa, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Tanpa sadar, ujian yang dulu terasa menyakitkan kini menjadi guru kehidupan yang mengajarkan kedewasaan iman. Jika kamu merasakan perubahan ini dalam dirimu, bersyukurlah. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk bersabar dan ridho di tengah ujian. Itu adalah karunia besar dari Allah dan sekaligus pertanda bahwa doa-doamu sedang berada di ambang pengabulan. Allah sedang memastikan bahwa ketika doa itu terwujud, kamu tidak akan lupa diri, tetapi justru semakin dekat kepadanya. Maka teruslah jaga kesabaran dan ridho itu. Jangan kembali pada keluhan lama. Karena sikap sabar dan ridho di tengah ujian adalah kunci yang Allah buka untuk mempercepat datangnya pertolongan dan pengabulan doa dalam hidupmu. Tanda keempat, Allah menjauhkanmu dari perbuatan dosa dan lingkungan yang merusak. Tanda keempat bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika Allah perlahan menjauhkanmu dari perbuatan dosa dan lingkungan yang merusak, meskipun kamu tidak secara sadar memintanya. Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini terasa berat untuk dilakukan. Perbuatan yang mendekatkan pada maksiat mulai kamu hindari, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena hatimu merasa tidak nyaman jika melakukannya. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalan hidupmu. Seringkali doa terhalang bukan karena kurangnya permintaan, tetapi karena banyaknya dosa yang belum disadari. Maka ketika Allah ingin mengabulkan doa seorang hamba, Dia akan terlebih dahulu membersihkan penghalangnya. Allah tahu bahwa doa yang keluar dari hati yang lebih bersih akan lebih dekat untuk dikabulkan. Itulah sebabnya kamu mulai dijauhkan dari kebiasaan buruk, ucapan sia-sia, dan pergaulan yang melemahkan iman. Mungkin dulu kamu mudah terpengaruh oleh lingkungan, mengikuti arus tanpa berpikir panjang. Namun sekarang, kamu mulai lebih selektif. Kamu memilih menjauh dari obrolan yang penuh gibah, dari pertemanan yang menyeret kepada kelalaian, dan dari aktivitas yang membuat hatimu semakin jauh dari Allah. Bahkan, jika harus sendiri demi menjaga iman, kamu mulai bisa menerimanya dengan lapang dada. Perubahan ini bukan terjadi karena kekuatanmu semata, melainkan karena pertolongan Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan melindunginya dari hal-hal yang bisa merusak hatinya. Dijauhkan dari dosa adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar, karena Allah tahu jika dosa terus dilakukan, maka keberkahan hidup dan pengabulan doa akan tertahan. Selain itu, kamu mulai merasa cepat menyesal ketika melakukan kesalahan. Hati menjadi lebih peka, sekecil apapun dosa terasa mengganjal. Kamu lebih mudah beristighfar dan ingin segera memperbaiki diri. Inilah tanda bahwa nur iman sedang tumbuh kuat di dalam hatimu. Hati yang lembut dan mudah kembali kepada Allah adalah hati yang sangat dekat dengan rahmat-Nya.
Jika saat ini kamu merasakan perubahan tersebut, jangan menganggapnya sebagai kehilangan. Jangan sedih karena harus meninggalkan kebiasaan lama atau menjauh dari lingkungan tertentu. Bisa jadi, itulah cara Allah menyelamatkanmu dan mempersiapkan hidupmu untuk menerima jawaban doa yang selama ini kamu tunggu. Karena ketika Allah sudah membersihkan jalanmu, menenangkan hatimu, dan mendekatkanmu kepada kebaikan, itu adalah isyarat kuat bahwa pintu-pintu langit sedang dibuka. Doamu tidak lagi terhalang oleh dosa yang mengikat, dan pertolongan Allah sedang mendekat dengan cara yang paling benar menurutnya. Tanda kelima, doamu mulai dikabulkan melalui cara-cara kecil yang tidak kamu sangka. Tanda kelima bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika Allah mulai menjawab doamu melalui hal-hal kecil yang sering kali tidak kamu sadari. Bukan langsung dalam bentuk jawaban besar sesuai harapanmu, tetapi melalui kemudahan-kemudahan sederhana yang datang perlahan. Masalah yang terasa berat mulai menemukan celah. Jalan yang buntu mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan pertolongan datang dari arah yang tidak pernah kamu perkirakan sebelumnya. Seringkali kita menunggu pengabulan doa dalam bentuk yang besar dan instan, padahal Allah Maha Bijaksana. Allah mengajarkan bahwa jawaban doa tidak selalu datang dengan cara yang mencolok, tetapi melalui proses yang menenangkan dan menguatkan. Ketika kamu mulai merasakan ada satu urusan yang dimudahkan, satu beban yang diringankan, atau satu kekhawatiran yang perlahan menghilang, itu adalah sinyal awal bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Kemudahan kecil ini juga hadir dalam bentuk orang-orang yang Allah kirimkan. Tiba-tiba ada seseorang yang memberi nasihat tepat di saat kamu membutuhkannya. Ada yang menolong tanpa diminta, atau ada kalimat sederhana yang mampu menguatkan hatimu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari jawaban doa yang sedang Allah rangkai dengan penuh kasih sayang. Selain itu, kamu mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa mustahil kini tampak lebih mungkin. Bukan karena kekuatanmu bertambah, tetapi karena keyakinanmu kepada Allah semakin kuat. Allah sedang melatihmu untuk bersyukur atas jawaban-jawaban kecil sebelum memberikan jawaban yang lebih besar. Karena hati yang pandai bersyukur akan lebih siap menerima nikmat yang lebih luas. Pada tahap ini, kepekaan hatimu sangat diuji. Apakah kamu mampu melihat dan mensyukuri pertolongan kecil itu, atau justru mengabaikannya karena merasa belum cukup? Padahal setiap kemudahan sekecil apapun adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Doamu sedang direspon, hanya saja dengan tempo dan cara yang paling benar menurutnya. Jika kamu mulai merasakan hal-hal kecil yang menguatkan hidupmu, jangan remehkan itu. Perbanyaklah syukur, baik dengan lisan, perbuatan maupun hati. Karena syukur adalah kunci dibukanya nikmat yang lebih besar. Allah berjanji, jika hambanya bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Maka teruslah berdoa, bersabar, dan bersyukur. Ketika jawaban-jawaban kecil sudah mulai bermunculan, itu adalah pertanda kuat bahwa jawaban besar sedang dalam perjalanan. Allah sedang menyiapkan pengabulan doa yang utuh, indah, dan tepat waktu, sesuai dengan rencananya yang paling benar untuk hidupmu. Tanda keenam, hatimu lebih mudah bersyukur dan tidak lagi terlalu terikat pada hasil. Tanda keenam bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika hatimu menjadi lebih mudah bersyukur, bahkan sebelum apa yang kamu minta benar-benar terwujud. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu masih dipenuhi nikmat meski ujian belum sepenuhnya pergi. Hal-hal kecil yang dulu terlewatkan kini terasa berharga. Nafas yang masih Allah berikan, kesempatan untuk berdoa, dan kekuatan untuk bertahan menjadi nikmat besar yang kamu syukuri dengan tulus. Bersyukur pada tahap ini bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi sikap hati yang menerima keadaan dengan lapang. Kamu tidak lagi terlalu terikat pada hasil akhir doa. Bukan berarti kamu berhenti berharap, tetapi kamu berhenti memaksa Allah agar mengabulkan sesuai dengan keinginanmu. Kamu mulai percaya bahwa apapun keputusan Allah nanti, itulah yang paling benar dan paling baik untuk hidupmu. Ketika keterikatan pada hasil mulai berkurang, hatimu menjadi lebih ringan. Kamu tetap berusaha dan berdoa, namun tidak lagi diliputi kecemasan berlebihan. Kamu memahami bahwa tugasmu hanyalah berikhtiar dan berserah, sementara hasil sepenuhnya adalah hak Allah. Inilah tanda kedewasaan iman yang sangat berharga.
Karena seringkali doa baru dikabulkan ketika hati sudah tidak lagi terikat secara berlebihan pada dunia. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Ketika Allah melihat bahwa hatimu sudah mampu bersyukur dalam keadaan sempit, Dia tahu bahwa hatimu juga akan mampu bersyukur ketika kelapangan datang. Maka Allah pun tidak ragu untuk membuka pintu pertolongan. Sebab nikmat yang diberikan kepada hati yang siap akan mendatangkan kebaikan, bukan kelalaian. Pada fase ini, kamu juga lebih jarang membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi iri melihat keberhasilan mereka, karena kamu yakin setiap orang memiliki jalan dan waktu masing-masing. Keyakinan ini membuat hatimu lebih damai dan fokus pada perjalananmu sendiri bersama Allah. Kedamaian inilah yang menjadi tanda bahwa doa-doamu sedang mendekati titik pengabulan. Jika kamu merasakan perubahan ini, jagalah ia dengan baik. Teruslah bersyukur dalam setiap keadaan, baik lapang maupun sempit. Karena syukur bukan hanya menarik nikmat, tetapi juga mempercepat datangnya pertolongan. Allah mencintai hamba yang tetap bersyukur meski belum menerima apa yang diminta. Ketika hatimu sudah ringan, tidak terikat pada hasil, dan penuh rasa syukur, itulah saat di mana Allah seringkali mengabulkan doa dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Tanda ketujuh, doa dan harapanmu selaras dengan kehendak Allah. Tanda ketujuh sekaligus penutup dari tanda-tanda bahwa doamu akan segera dikabulkan adalah ketika doa dan harapanmu mulai selaras dengan kehendak Allah. Pada tahap ini, kamu tidak lagi hanya berdoa agar keinginanmu terwujud, tetapi juga memohon agar Allah memilihkan yang paling benar untuk hidupmu. Kalimat doamu berubah dari yang penuh tuntutan menjadi penuh kepasrahan dan kepercayaan. Kamu mulai sering berkata dalam doa, "Ya Allah, jika ini baik untukku, mudahkanlah. Namun jika ini buruk bagiku, jauhkanlah dan gantikan dengan yang lebih baik." Doa seperti ini menandakan kedewasaan iman yang sangat tinggi. Karena tidak semua orang mampu sampai pada titik di mana keinginannya tunduk sepenuhnya pada kebijaksanaan Allah. Ketika hati sudah sampai di fase ini, pengabulan doa biasanya sudah sangat dekat. Pada fase ini pula, kamu tidak lagi kecewa berlebihan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu yakin bahwa kegagalan, penundaan, atau perubahan arah bukanlah penolakan, melainkan perlindungan dari Allah. Keyakinan ini membuat hatimu tetap tenang dan kuat. Kamu tidak mudah goyah, karena sandaran hidupmu bukan lagi hasil, melainkan Allah itu sendiri. Keselarasan doa dengan kehendak Allah juga membuat hidupmu terasa lebih mengalir. Keputusan-keputusan terasa lebih ringan, langkah-langkah terasa lebih mantap, dan hatimu tidak lagi dipenuhi kebingungan yang berlebihan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu secara langsung. Ketika Allah sudah membimbing langkah seorang hamba, maka kebaikan akan datang dengan sendirinya. Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Ketika seorang hamba sudah tidak lagi memaksakan kehendak, Allah justru akan memberikan lebih dari yang diminta, karena Allah mencintai hamba yang percaya penuh kepadanya. Dan pada titik inilah, doa tidak hanya akan dikabulkan, tetapi juga akan membawa keberkahan dan ketenangan yang panjang. Jika kamu merasakan bahwa hatimu kini lebih pasrah, lebih yakin, dan lebih tenang dalam berdoa, bersyukurlah. Itu adalah tanda kuat bahwa Allah sedang menyiapkan jawaban doa yang paling tepat, paling indah, dan paling membawa kebaikan untuk hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah ujian silih berganti, Allah memberikan tanda-tanda khusus kepada hambanya bahwa doa akan segera dikabulkan. Dimulai dari hati yang semakin tenang, kedekatan dengan ibadah, kesabaran dan ridho dalam ujian, dijauhkan dari dosa, hingga munculnya jawaban-jawaban kecil yang menguatkan. Lalu hati menjadi mudah bersyukur, tidak terikat pada hasil, hingga doa dan harapan selaras dengan kehendak Allah. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Allah sedang mempersiapkan hambanya untuk menerima jawaban doa pada waktu dan cara yang paling benar. Saudaraku, jika satu atau bahkan beberapa tanda ini sedang kamu rasakan, jangan ragu untuk terus berharap kepada Allah. Jangan hentikan doa, jangan lelah bersabar, dan jangan berhenti bersyukur, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ujian yang kamu jalani bukan untuk menjatuhkan,
tetapi untuk mengangkat derajatmu. Percayalah, doa yang lahir dari hati yang sabar, ridho dan penuh keyakinan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Allah sedang bekerja dalam diam, dan pertolongannya akan datang tepat pada waktunya, dengan cara yang paling benar untuk hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.